Integritas itu diikat oleh identitas. Identitas otonomi khusus yang diberikan ke Aceh semenjak 2005 sampai hari ini itu hanya sekedar sampah yang cukup mudah diinjak-injak. Yang menginjak, yang memegang sekarang. Bagi saya, dengan dimusnahkan sisa rumah gedung itu, menambah kekerasan struktural yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengcoverkan diri kick off penyelesaian yang pada akhirnya kick menendang, off dibersihkan, bersih semua. MOU ini terjalin di Helsinki, tapi kita tidak belajar bagaimana daerah sekitarnya itu menjaga tempat situs-situs sejarah. Dijaga traumanya, bukan disembuhkan, tetapi ada yang namanya pemberdayaan trauma. Jadi kebebasan berpikir, mimbar bebas akademik hari ini sudah tidak ada lagi, dan cukup banyak mahasiswa itu juga menjadi penjilat. Dari kaum yang awam sampai kaum cendekiawan, semuanya menjadi budak kekuasaan. Tung tang gedang dang dang tagadagadum gedam dam dam tung tang tagadagadum tagadagadum tung Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Pro Justisia dengan sisi Free Voice. Kali ini teman-teman kita kedatangan Pak Iping. Beliau dosen di UIN dan juga terkenal dengan sebagai peneliti HAM. Selamat datang Pak Iping di tempat kita. Dan teman-teman, kali ini hadirnya Pak Iping tentu kita membahas terkait dengan soal HAM, terutama pelanggaran HAM yang ada di Aceh. Aceh sebagaimana kita kenal punya satu sejarah yang cukup panjang tentang konflik, kemudian juga soal-soal yang lain. Mungkin kita kenal Jambu Kepuk, rumah gedung, dan lain-lain. Nah, Pak Iping mungkin selaku peneliti nih Pak, bisa menjadi informasi awal ya Pak ke teman-teman tentang sejarah dan apa saja sebenarnya yang menjadi pelanggaran HAM yang ada di Aceh selain rumah gedung dan Jambu Kepuk yang selama ini terkenal Pak. Baik, terima kasih Bang Reza dan rekan-rekan sekalian. Dan ini Reza juga Pak. Ya, double Reza. Dua Reza. Terima kasih yang pertama atas kepercayaannya sudah mengundang saya. Dan ketika pertama saya diajak oleh Bang Reza ini, saya menganggap ini wadah bagi kita semua yang masih peduli mengenai isu HAM untuk terus disuarakan. Benar-benar. Karena ada satu quotes yang saya baca, yang berjabatan tolong dengan kuasa, yang sanggup berteriak tolong dengan suara. Jadi hari ini Bang Reza, seperti yang Anda tanyakan, Pak, berbicara tentang Aceh tidak lepas dari sebuah kanal kehancuran. Dan itu terjadi semenjak Aceh ada, pada satu referensi yang saya baca dari bukunya Snok Pugronyo. Aceh ini lahir dalam kekerasan, tumbuh dalam kekerasan, dan ia berdampingan dengan kekerasan hingga saat ini kita berjumpa. Jadi ketika kita ingin membahas sesuatu yang bersifat pelanggaran HAM di Aceh ini cukup panjang, sepanjang usia Aceh itu sendiri. Berarti tidak hanya ketika adanya Aceh Merdeka, gerakan Aceh Merdeka. Itu salah satu sesi. Jauh sebelum itu. Ya, jauh sebelum itu cukup banyak berbagai macam tragedi, peristiwa yang berhubungan dengan penghancuran esensi kehidupan manusia. Bila limitasi waktunya ketika pendeklarasian Aceh Merdeka 76 sampai dengan hari ini, itu merupakan salah satu sesi di mana cuplikan-cuplikan kekerasan polanya semakin sempurna. Dilakukan contohnya seperti apa itu Pak? Seperti adanya pelabelan Aceh dengan sebutan dom. Dan bagi saya itu setelah mengkaji beberapa referensi yang berhubungan dengan studi perang,
pemberian nama sepihak oleh pemerintah ke suatu daerah pada saat perang terjadi, Iya. itu adalah bagian dari pembenaran bahwa akan terjadi kekerasan. Oke. Maka sampai saat ini kalau kita mengulik warisan yang ditinggalkan DOM, yang ditinggalkan oleh DM, Iya. yang ditinggalkan oleh DS, sampai hari ini, sampai ketika banyak kalangan menyebut Aceh berdamai, Aceh tidak berdamai sama sekali. Oke. Bila itu kita lihat Aceh berdasarkan wacana studi perang. Oke, artinya perjanjian di MOU itu tidak bisa dikatakan sebagai satu perdamaian. Tidak, bagi saya MOU 2005 itu peralihan keadaan. Dari yang sebelumnya terjadi kekerasan secara direct ataupun langsung, berubah menjadi structural death ataupun kekerasan secara struktural. Oke. Dan itu terjadi. Menarik ya. menarik Pak. Ya mungkin bisa dilanjutkan ya Pak, bagaimana statement terkait dengan kekerasan yang kemudian yang Bapak maksud tadi secara struktural ini. Oke. Disampaikan oleh salah satu ahli ya. Oke. Sebutannya itu John Paul Lederach. Saya mendalami teori dia ketika saya menulis tesis saya. Ada di situ beberapa tahapan di mana satu daerah ataupun suatu negara dianggap dia berdamai. Iya. Salah satunya ada perwujudan dengan sebutan positive peace. Oke. Positive peace itu sebuah kondisi di mana masyarakat itu, kalau kita bawa ke konsep ketatanegaraan Republik Indonesia, sudah terpenuhinya diri mereka itu seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kenapa di dalam Pancasila itu sila kedua memuat kemanusiaan, di sila kelima baru keadilan sosial. Iya. Yang dibutuhkan bagi setiap manusia itu ialah pengakuan terhadap dignitasnya. Dan dignitas itu ada dalam lingkup positive peace. Dan saya tidak melihat itu di Aceh. Oke. Dignitas itu sesuatu yang memang jangankan direnggut, diganggu pun tidak boleh. Dignitas itu maknanya apa, Pak? Martabat. Martabat. Ataupun Oke. harkat dan martabat diri manusia. Yang Oke. itu memang melekat diberikan yang maha kuasa kepada setiap manusia, diredaksikan dalam bahasa hukum dalam ketatanegaraan Republik Indonesia itu dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Positive peace yang sepatutnya ada semenjak 2005 itu masing-masing masyarakat Aceh, baik yang terdampak sebagai korban perang, Iya. yang menjadi masyarakat biasa itu, mereka harus terpenuhinya itu sesempurna mungkin dan masing-masing individu. Oke. Dan hari ini hal itu saya tidak melihatnya itu secara esensial. Secara formal cukup banyak. Ya, misalkan contoh nih Pak, kita kan kemarin sedang hangat-hangatnya nih tentang proses penyelesaian HAM ya, secara yudisial Ya. yang kemudian dimulai dengan tempatnya di Rumah Gedung, bahkan dihadiri Presiden Jokowi ya. Nah, ini menurut Bapak ini melihat salah satu kebijakan yang ada seperti ini bagaimana itu Pak? Ya, sebelum saya menjabarkan mengenai Rumah Ya. Gedung, saya lanjutkan yang tadi dulu ya. Ya, boleh. Jadi selain dengan pemenuhan unsur esensi terhadap setiap manusia itu, juga dibarengi dengan pemberian yang dimaksudkan, pemberian yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, Ya. baik kebutuhan moral maupun kebutuhan modalnya. Ya. Itu dua indikator positive peace. Bila kita membandingkan dengan apa yang dilakukan Nelson Mandela di Afrika Selatan, itu jauh sekali dengan apa yang terjadi di Aceh. Ya. Nelson Mandela dengan berbagai macam konsepsi mengenai perdamaiannya, Ya. walaupun tidak sempurna tapi hampir mendekati sempurna, berhasil setidaknya menciptakan zona Afrika Selatan itu menjadi positive peace country setelah adanya kekerasan apartheid ataupun segregasi, pemisahan warga kulit hitam dengan kulit Belum putih. Oke. Karena gini Bang Reza, Afrika Selatan itu menjadi negara model Ya. untuk program rekonsiliasi yang dilakukan di seluruh negara lain yang notabene pasca perang Oke. ataupun keluar dari zona diktatorship ke diktatoran. Indonesia iya reformasi 98, tetapi reformasi formal, bukan reformasi struktural. Bukan reformasi substansial. Pada saat ini masih ini ya Pak. Masih amburadul. Bahkan kemarin sempat terjadi di Batam ya. Ya.
Itu juga sangat miris kalau kita lihat ya. Dan itu menambah daftar hitam bahwa Indonesia ini termasuk negara gagal untuk urusan perlindungan hak asasi manusia. Oke. Kalau kita melihat berbagai macam wacana, Indonesia bagi saya gagal untuk urusan HAM itu. Walaupun dalam pembukaan konstitusinya ada di situ cerita negara Indonesia melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tapi kan itu wacana, tidak pernah terwujud ke dalam fenomena lapangannya. Iya. Nah, jadi berbicara Aceh yang Bang Reza tanyakan di awal tadi, positif peace yang seperti saya sampaikan barusan, itu tidak ada dengan usia perdamaian yang sampai sekarang 18 tahun. 18 tahun perdamaian. 18 tahun perdamaian. Tidak ada positif. Sudah kita peringati kemarin, Pak. Yang ada negatif peace. Iya. Ya, negatif peace itu sekedar perdamaian yang hanya tidak ada letusan senjata. Oke. Tetapi hak moral, hak keadilan, hak esensi manusia itu masih mereka harus mengemis. Coba Anda bayangkan Bang Reza pada satu momen pada saat saya riset di Jambu Kupu. Iya. Ada yang mempertanyakan kepada saya, KKR itu apa? Memang dalam Kanun 17/2013 itu disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran HAM berat itu bukan tugas KKR tapi tugas Komnas HAM. Yeah. Tapi apa salahnya KKR memperkenalkan diri bahwa mereka bisa menjadi fasilitator ataupun mediator, jadi penghubung ya antara masyarakat korban dengan Komnas HAM untuk Yeah. mengulik dan menggali seluruh kronologi yang terjadi di situ di Jambu Kupu pada 17 Mei 2003 itu. Iya. Ini negatif peace hari inilah yang setiap tahun diagungkan oleh elit yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan trauma masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat ini dibuat seperti memang pengemis yang harus mengemis hak mereka. Oke. Negatif peace itu, maka saya simpulkan Aceh tidak berdamai. 2005 Aceh tidak berdamai. Aceh hanya mengalihkan keadaan dari sebelumnya kekerasan langsung ke kekerasan struktural. Oke. Kekerasan struktural itu terjadi bukan lagi oleh senjata, tetapi oleh pena, oleh tanda tangan, oleh wacana-wacana damai yang selalu disampaikan BRA, yang disampaikan oleh beberapa kalangan elit partai politik lokal, yang selalu membawa nama perjuangan, tetapi kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Satu hal mereka berjuang katanya, tapi masyarakat di bawahnya itu kalau bisa mereka berteriak, Pak. Berteriak meminta apa yang sepatutnya menjadi milik mereka yang pernah terhempas pada saat Aceh dilanda peperangan. Saya tidak menyebut Aceh konflik, Aceh diperangi. Karena beda itu konflik dengan perang. Bagi saya 2005 ke bawah Aceh diperangi. Bahkan disebutkan oleh salah satu tokoh genosida Raphael Lemkin itu Aceh yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah hampir menyamai level genosida. Dilakukan oleh aparat, dilakukan dengan cara terstruktur sistematis dan korbannya kebanyakan innocent civilian. Warga negara tidak berdosa. Itu yang saya maksud dengan kekerasan struktural. Jadi orang itu mati tidak lagi langsung oleh peluru, tetapi matinya perlahan. Ada semacam sesi-sesi penyiksaan, sesi-sesi pembiaran, sesi-sesi ketidakpedulian yang memang elit mengetahui, tetapi mereka tidak mau untuk menindaklanjuti itu secara substansial. Terus kalau misalkan Pak Iping melihat hasil mungkin ya Pak, hasil dari 2005 itu kan. Pertama kan kita punya PRA, kemudian kita punya MOU, kita punya Opsus. Bahkan sekarang kalau kita lihat pemimpin di Aceh itu dari Parlok rata-rata. Tapi soal-soal di rumah gedung, soal-soal korban di mana lagi di Jambu Gepuk, ini masih belum teratasi ya. Bahkan kemarin juga isu KKR ya. Yang itu menjadi miris kalau misal kita lihat dan amati ya kondisi-kondisi seperti itu. Nah ini kenapa ini Pak? Apakah kemudian masalahnya juga karena kita bermasalah dengan pusat sana, atau memang ini justru internal kita yang kemudian mencari kekayaan, mencari satu jabatan? Tadi di satu sisi selain kita masih punya satu kondisi yang Bapak jelaskan tadi dengan pusat, apakah di satu sisi sekarang kita juga dijajah oleh para elit-elit daerah, mungkin saya bilang seperti itu bagaimana Pak?
Sebenarnya kalau Bang Reza tadi menyampaikan apakah kita sekarang dijajah oleh elit-elit lokal, itu sama seperti apa yang pernah diucapkan Soekarno. Perjuanganku lebih mudah Iya. karena melawan penjajah, sedangkan perjuanganmu lebih sulit karena Karena melawan melawan. bangsamu sendiri. Dan Iya. itu terjadi Bang Reza. Oke. Walaupun di publik, di luar kita selalu slow, tenang, senang, seakan tidak terjadi apa-apa. Oke. Mengenai lembaga yang tidak Bang sampaikan setelah MOU, ada Otsus, bahkan ada yang menyebut Otsus itu dalam bahasa satiri politiknya itu Peng Samadiyah, Pengen berarti, Pak. yang cukup banyak digelontorkan, Iya. tapi tidak ada sedikit pun yang namanya human development, Iya. human empowerment, dan semua hal yang berhubungan dengan kelengkapan ataupun pendukungan terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Ada KKR, pertama BRR, BRF. kemudian cukup lama lahir KKR, BRA, kemudian lahir KKR. Saya melihat dua lembaga ini khususnya, BRA dan KKR. Saat saya lihat apa yang mereka lakukan, yang katanya untuk korban perang, apa yang mereka lakukan ketika saya sandingkan dengan sebuah uraian Hannah Arendt itu. Iya. Dalam bukunya On Human Condition disampaikan, tidak semua legal itu bermoral. Oke. Mereka lahir secara legal memang, Oke. ada dalam undang-undang ataupun bukan. Tetapi nilai moral yang mereka perjuangkan, seperti yang mereka ucapkan semenjak lembaga itu berdiri sampai hari ini tidak pernah dirasakan. Bukan karena saya korban, enggak. Tidak mesti menjadi korban baru kita berbicara. Iya. Saya mendatangi setiap tempat yang memang menjadi pusat-pusat kekerasan pada masa itu. Saya bertanya apa yang sudah dilakukan oleh mereka kepada korban-korban ini. Ada yang mereka lakukan, tetapi sampai saat ini belum ada sesuatu yang maksimal. Maka BRH, KKR itu ada dalam bahasa paling kasarnya itu ada sekedar untuk mengambil uang saja dengan cover memperjuangkan korban perang. Menarik ya. Gini Pak Idris, kalau boleh saya simpulkan ya, bahwa kehadiran lembaga-lembaga untuk penyelesaian kasus HAM di Aceh khususnya seperti KKR ataupun BRH, menurut Pak Iping apakah itu hanya menambah paradoksial terhadap penyelesaian kasus HAM di Aceh, atau memang secara fungsi ya tidak bersentuhan langsung terhadap proses yang mereka gunakan itu? Bila disebut lebih paradoksial, mungkin agak tidak. Tetapi saya melihat lebih keterhambat. Semakin gemuknya birokrasi dalam setiap negara itu, semakin sulitnya substansi sebuah kebijakan itu terlaksana. Itu bukan saya sampaikan, para rekan-rekan penonton. Itu yang menyampaikan Thomas Dye dalam bukunya itu Studi Kebijakan Publik. Birokrasi yang gemuk, birokrat yang malas, yang tidak peduli, yang setelah fingerprint minum kopi, yang pada akhirnya tidak ada berefek apa-apa. Dan itu terjadi. Maka semakin banyak lembaga yang katanya mengurus korban perang, mengurus keadilan mereka, toh sejatinya wacana itu hanya sekedar tertahan di sebatas verbal agenda. Ini tindakan konkret yang ontologi itu memang tidak pernah dirasakan. Jadi siapapun yang menyaksikan podcast saya ini, bila memang rekan-rekan tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, saya bersedia bertanggung jawab. Kalau memang perlu dibuat sebuah perdebatan, saya bersedia. Karena saya berbicara bukan asumsi kosong, saya berbicara riset, referensi, dan informasi yang memang setiap tahun saya lakukan sebagai updating pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi Bang Reza, saya juga melihat lembaga-lembaga ini lebih memperlambat. Kalau sebutan Richard Paulson itu sebagai blocker yang menghambat. Memang keterhambatan itu tidak dilakukan secara langsung, tetapi dengan indikasi pembiaran dan dengan unsur-unsur penelantaran. Jadi membuat mereka itu sembuh dari sebuah luka dengan waktu yang cukup lama, itu pembiaran. Sudah 18 tahun sudah, Pak. KKR itu kalau kita membaca MOU, kita membaca UPA itu seharusnya dibentuk 1 tahun setelah undang-undang itu diberlakukan. Paling lambat 2007 KKR harus ada. Seharusnya. Tapi toh kenyataannya kanunnya lahir 2013, komisionernya dilantik oleh Dr. Zaini Abdullah itu pada 16 Oktober 2016. Dan sekarang sudah berganti komisioner, parahnya korupsi. Maka ada satu itu KKR itu
komisi korupsi rame-rame. Ya. Jadi dengan mengembalikan uang saja tidak ada yang namanya sanksi yuridis itu tidak bagus. Ya. Apalagi Ada soal ini moral yang harus ditanggung sama Ya. mereka ya. Lembaga yang menangani keadilan korban konflik malah seperti itu perangainya, yang pada akhirnya sekarang kepada siapa mereka bisa berharap? ya Kita berharap ke pemerintah untuk menuntaskan kasus HAM ini, isu HAM menjadi barang dagangan. ya Apalagi ini mendekati pemilu, udah Dan mulai digoreng ya Pak. akan digoreng seenak mungkin yang pada akhirnya gosong. Iya. Gosong dalam tindakan. Saya teringat nih Pak, ada satu statement juga itu di publik. Kalau misal mendekati isu politik ya, misalkan seperti Prabowo kan sudah mulai digoreng kembali ya. Tetapi ketika kan yang menggoreng kelompok A, Iya. tapi kelompok A di dalam pemerintahan, ketika dalam pemerintahan mereka berkuasa juga tidak pernah mengusut ketika menuduh pada waktu kampanye. Nah itulah. Jadi hal-hal seperti ini justru perlu dicerdaskan sebenarnya Pak masyarakatnya. Wajib. Wajib ya. Perlu peran. Nah ini pas sekali ini. Buku yang memang pernah saya baca di Jogja belum selesai, dapat lagi di sini, tentang bagaimana sih posisi yang namanya cendekiawan dalam masyarakat itu. Ya. Jadi dalam sebuah referensi yang berbeda, cendekiawan itu kenapa mereka sering tidak pernah berbicara hal-hal penting yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, Ya. karena mereka dilumpuhkan oleh dua hal, kekuasaan dan ketakutan. Dan itu terjadi hampir ke setiap kehidupan akademisi yang menyebut diri mereka kaum intelektual. Ya. Bahkan Julian Benda itu dalam satu buku kontroversinya dengan judul The Treasures of Intellectual, pengkhianatan kaum cendekiawan, bagaimana kaum cendekiawan itu menggunakan ilmunya untuk mengobrak-ngabrik fenomena sosial di masyarakat yang mereka tujukan dengan pembenaran sebuah kebijakan. Maka hari ini cukup sedikit kalau kita kaitkan dengan isu yang sedang kita bahas sekarang, isu hak asasi manusia, cukup sedikit akademisi yang memang peduli, konsisten, serta sustainable untuk terus menyuarakan dengan apa yang mereka miliki. Oke. Yang sanggup berteriak, tolonglah dengan suaranya. Dan itu pun tidak terjadi. Apa yang kita takutkan sebenarnya? Kan itu. Mungkin takut dipecat mungkin Pak. Berpotensi. Iya, artinya mereka saling menyandera ya. Ya. Saling menyandera. Ya. Tapi menarik gitu Pak Iping, ketika memang kalau bicara kelompok cendekiawan kan, sebenarnya cendekiawan ketika Presiden Jokowi kemarin melahirkan satu gerakan untuk proses rehabilitasi penyelesaian HAM secara non yudisial, itu kan juga banyak sebenarnya kelompok cendekiawan mengapresiasi hal ini, bahkan terjadi perdebatan itu antara pembangunan masjid atau tidak. Nah mungkin ini juga butuh pandangan dari Pak Iping dan update terakhir terkait dengan kondisi rumah gedung tersebut bagaimana sudah Pak? Oke. Rumah gedung itu menjadi semacam neraka Guantanamo-nya versi Aceh. Itu semenjak memang ada pelabelan daerah operasi militer. Ya. Pada tahun 93 itu, awal mula rumah gedung menjadi tempat kiamat ala negara bagi masyarakat terkhusus di Aceh. Bukan masyarakat di sekitar rumah gedung, tapi masyarakat yang dituduh, yang disimpulkan sepihak ada keterkaitan dengan GAM, dibawa ke situ, disiksa, dianiaya dengan kelas penganiayaan itu. Mungkin binatang juga tidak setega itu dia mengobrak-ngabrik lawannya. Oke. Tapi itu pernah terjadi terhadap manusia kepada manusia lain di rumah gedung. Bila di Rusia ada kamp Gulag dengan kamp penyiksaannya ketika masa Stalin. Ya. Di daerah Eropa Barat ada Auschwitz di Austria itu, tempat kamp konsentrasi Yahudi oleh Hitler. Di Aceh ada yang namanya rumah gedung. Dan itu level kebejatannya itu memang saya sudah tidak lagi menemukan kata yang cocok untuk saya sematkan level bejat yang seperti apa yang terpraktik di situ. Pada sebuah mata kuliah resolusi konflik di Syariah, di Fakultas Syariah UIN itu, pernah saya memberikan rekan-rekan mahasiswa buku yang ditulis oleh Diah Rahmani. Judulnya itu The Scars of Acehnese, Tanda Luka Orang Aceh. Pada saat dibaca oleh salah seorang mahasiswi testimoni korban, itu dia membaca Bang, sampai dia kalau bahasanya membulak-bulak hati, memuntah. Oke. Itu dibaca, tidak ada gambar,
redaksi yang dibaca itu memberikan efek yang seperti itu kepada dia. Oke. Bayangkan bila itu dilihat secara langsung. Dan itu belum selesai. Maka ketika tadi Bang Reza bertanya mengenai penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial, setelah DOM dilanjutkan dengan DM. Nah, DM itu ada regulasi hukumnya. Oke. Kepres 28 tahun 2003. Oke. Nah, yang dibacakan oleh Menko Polsoskam pada masa itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian diberlakukan di Aceh pertama 6 bulan, dilihat tidak memadai, ditambah 6 bulan lagi. Oke. Nah, Kepres 2000 nomor 28 tahun 2003 itu disempurnakan oleh Kepres 17 2022 tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Oke. Podcast kita ini bernama Pro Justisia. Demi keadilan. Yang dipraktikkan negara itu non-yudisial. Non-yudisial dalam konsep ilmu hukum dan ataupun hukum humaniter itu lebih menitik beratkan ke korban dengan bentuk reparasi dengan kesan meninggalkan pelaku ataupun dalam sebutan ilmu politiknya itu impunitas. Melindungi ya. Impunitas itu tidak ada sanksi hukum kepada para pelanggar hak asasi manusia di tingkat itu. Maka hari ini ketika lahir Kepres 17 2022 yang terbit akhir 2022 lalu, dengan Aceh diambil 3 sampelnya, rumah gedung perkaranya Bukupuk. Tapi hari ini saya belum melihat dan mendengar setelah negara mengakui apalagi tindakan konkretnya. Apakah pelaku dihukum? Sampai hari ini belum dan berpotensi tidak. Jika hal itu terjadi dalam kepemimpinan yang baru setelah presiden nanti terpilih, bila itu terus terjadi, maka reformasi di Indonesia ini gagal. Terlebih di bagian reformasi sektor keamanan. Nah, maka pada saat kick off penyelesaian rumah gedung dengan datangnya presiden ke PD itu, sebelum datang presiden itu sisa bangunan diruntuhkan, dibersihkan, maka itu yang sesungguhnya yang diniatkan oleh pemerintah bagi saya. Karena kenapa? Oleh pernyataan PJ Bupati PD, kita harus menghapus, kita harus memusnahkan sisa bangunan rumah gedung itu agar tidak menyimpan dendam bagi generasi selanjutnya. Sedangkan dalam beberapa wacana yang juga disampaikan oleh Laderach itu, yes, forgiving but never forgetting. Benar dimaafkan, tapi tidak dengan dilupakan. Karena melupakan apa yang pernah terjadi itu berpotensi hal tersebut terulangi. Sedangkan dalam konsep keadilan transisi itu ada salah satu the guarantee of non-repetition. Jaminan atas ketidakberulangan. Bagi saya dengan dimusnahkan sisa rumah gedung itu menambah kekerasan struktural yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengcoverkan diri kick off penyelesaian yang pada akhirnya kick menendang, off dibersihkan, bersih semua. Hilang dari ingatan, hilang dari memori dan itu bukti, sebuah dosa. Walaupun dibangun masjid sekalipun. Iya. Sedangkan di lokasi itu sudah ada masjid. Orang sholat sedikit, buat apa dibangun sesuatu yang fungsinya itu tidak maksimal? Iya, benar-benar. Di Helsinki itu, Bang Reza, 6 jam ke utara Helsinki itu ada satu daerah namanya Oulu. Ada satu kekerasan di situ yang dilakukan oleh pihak Rusia ke salah satu warga di situ. Saking hal itu dianggap sesuatu yang memang harus diingat, pohon tempat penyiksaan itu dipugar. Jangankan dibersihkan itu, ditebang pohonnya, daunnya itu biarkan ia jatuh sendiri. Otentiknya dijaga. Ya, seperti itu inisiatif pemerintah untuk menjaga yang namanya pusat-pusat situs yang berhubungan dengan penghancuran masa lalu. Itu 6 jam dari Helsinki. MOU ini terjalin di Helsinki, tapi kita tidak belajar bagaimana daerah sekitarnya itu menjaga tempat situs-situs sejarah. Bagi saya dengan diruntuhkan dan dibersihkan itu sisa-sisa bangunan rumah gedung itu adalah bagian dari penambahan kekerasan struktural yang saya maksudkan tadi. Jadi menghapus masa lalu itu sama dengan kita membuka peluang untuk hal itu terjadi dengan pola yang lebih sempurna. Nah, seperti itu.
Oke, terus yang menariknya ya Pak, agak ini memang ya, agak sangat dilema ya, karena yang sangat menyedihkan ya, kalau saya sepakat dengan pendapat Bapak. Pada saat kick off itu kan dihadiri oleh para unsur pejabat-pejabat Aceh yang notabene itu ex pejuang ya, bisa kita bilang seperti itu ya, ex pejuang, dan mereka sepakat dan setuju saja. Ini apa kemudian sisi moral mereka yang kemudian bermasalah, atau justru informasi pengetahuan seperti yang kemudian Bapak sampaikan itu tidak mereka punyai, atau justru mereka diikat, ini artinya dikekang oleh sistem ataupun struktural yang ada ini, bagaimana Pak? Apa yang lebih dengan Aceh memiliki otsus? Otonomi itu tidak berhasil dipegang oleh orang Aceh yang dulu ingin merebut otsus itu. Oke. Merebut kemerdekaan gagal, diberikan semi federal. Ya. Sebutnya otsus. Setelah dimiliki otsus itu, tapi kita tidak mampu untuk menjaga kemandirian dalam hal urusan berpolitik. Oke. Segala-galanya itu masih tetap meminta persetujuan pemerintah pusat. Apa nilai jual dari otsus? Dan ketika rumah gedung itu sudah dimusnahkan, cukup banyak orang berbicara dari kalangan yang disebutkan tadi itu. Semuanya ingin cari panggung, tetapi tidak berhasil menguasai panggung. Yang ada demam panggung semua. Teriak ini ya. Teriak ini, teriak itu untuk menampilkan diri ke publik bahwa kami adalah orang yang peduli. Aku pejuang. Kenapa kepedulian itu tidak diutarakan sebelum hal itu diruntuhkan? Padahal mereka punya kekuasaan kan? Ya, ada jabatan. Ya. Ada wewenang untuk melakukan yang lebih dibandingkan kita. Ya. Kenapa itu tidak dilakukan? Oke. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena memang hari ini masyarakat Aceh, terutama masyarakat yang terimbas dari perang itu, dijaga traumanya. Bukan disembuhkan, tetapi ada yang namanya pemberdayaan trauma. Ya. Tujuan hal itu dilakukan untuk menciptakan masyarakat seperti yang diniatkan oleh kapitalistik, masyarakat yang menengadah. Masyarakat yang berharap pada satu sumber, dengan harapan itu seakan-akan masyarakat bisa hidup bahagia. Sedangkan satu sumber itu pada hari ini cukup banyak penipuan, cukup banyak pendustaan, yang hari ini verbalnya itu hanya sekedar pada verbal agenda, tidak pernah sampai ke tindakan konkret. Oke. Apakah hal itu ada keterkaitan dengan moral? Ada, sangat ada. Moralitas itu diikat oleh integritas. Oke. Integritas itu diikat oleh identitas. Identitas otonomi khusus yang diberikan ke Aceh semenjak 2005 sampai hari ini itu hanya sekedar sampah yang cukup mudah diinjak-injak. Yang menginjak, yang memegang sekarang. Jadi bukan lagi politik moral yang hari ini ditampilkan ke publik bagi mereka-mereka yang memahami fenomena di Aceh ini, politik imoralitas yang digaungkan oleh para elit-elit yang memang bersumber dari partai politik lokal dengan menghologramkan satu tokoh seakan-akan ketika membawa itu Aceh sudah ke surga semua. Dan itu sesuatu yang cukup fatal bagi saya. Saya sengaja menyuguhkan ke mahasiswa itu buku-buku yang dilarang oleh negara supaya mereka mengetahui kenapa dilarang buku itu. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi, maka itu yang wajib dibaca. Sekarang suasana kampus pun cukup parah. Sedikit kita bertanya dianggap kita nggak sopan santun. Banyak sekali mengkritik dianggap kita sok tahu. Banyak sekali bertanya dianggap kita entah macam-macam. Padahal kita ketika mengkritik kurikulum, mengkritik berbagai macam yang berhubungan dengan kampus, itu untuk kebaikan, untuk mengembalikan prinsip-prinsip perguruan tinggi. Jadi kebebasan berpikir, mimbar bebas akademik hari ini sudah tidak ada lagi. Dan cukup banyak mahasiswa itu juga menjadi penjilat. Sebut diri mahasiswa, hidup masyarakat, hidup mahasiswa. Tapi ketika kita ulik satu persatu kehidupan tersembunyi mereka, tidak lebih dari Azazil. Dan itu sesuatu yang cukup kompleks yang terjadi di Aceh ini. Dari kaum yang awam sampai kaum cendekiawan, semuanya menjadi budak kekuasaan. Efeknya apa? Hari ini efeknya Aceh tidak damai, rekan-rekan yang menyaksikan podcast. Aceh tidak damai, saya tegaskan. Aceh hanya beralih keadaan dari perang langsung ke perang tidak langsung.
Oke. Nggak percaya saya, nggak apa-apa. Cek aja teorinya si Johan Galtung. Segitiga kekerasan. Ada kekerasan langsung, tidak langsung, dan kekerasan kultural. Dan itu terjadi di Aceh. Di saat kita membawa Aceh ini keluar, maaf saya sampaikan, ipuke punggung wadir. Apa yang hebat dengan Aceh? Nggak ada. Ya. Apa yang diagungkan, yang digaungkan setiap tahun itu? Nggak ada. Tidak ada yang berani menyuarakan karena semua sudah melebur ke situ. Ya. Di sini disampaikan jelas, dibutuhkan jarak antara cendekiawan dengan kekuasaan. Tidak boleh melebur. Karena prinsip cendekiawan itu agar dia terus bisa menyuarakan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat itu Tidak adalah etis humanistik. Antonim dari itu pragmatis materialistik. Antonimnya itulah yang cukup dinikmati oleh sebahagian besar orang hari ini di Aceh yang katanya bangsa terlebih hati dunia. Nagro syariah. Dulu, sekarang nggak lagi. Nah, seperti itu. Nagro lebih ada rumah kan. Ya, artinya memang para cendekiawan ini harus memiliki jarak dengan kekuasaan. Ya, bukan meninggalkan kekuasaan, tapi berjarak. Oke. Karena kita juga tidak memungkiri semua orang butuh uang. Ya. Oke. Tapi jangan gara-gara uang kita menggadai harga diri. Udah. Itu yang hari ini kita khawatirkan. Yang sangat saya khawatirkan ke dalam kehidupan rekan-rekan mahasiswa itulah. Sekarang ada semacam komponen dalam psikologi disebutkan harapan yang tumbuh dalam kehidupan manusia era sekarang, harapan dengan sifat instan material. Harus langsung berbentuk Ya. dan bisa membuat mereka itu hidup hedon. Punya Elit ya. Louis Vuitton. Dan itu sesuatu yang cukup parah. Ya. Saya melihat Aceh seperti itu. Aceh tidak bangsa lagi terlebih hati dunia, Aceh Malang. Aceh dan sayang, Aceh dan Malang. Mudah sekali menipu orang Aceh. Cukup banyak sekarang lahir snob-snob yang baru. Oke. Dari kalangan kita sendiri. Ya. Karena dalam sebuah buku yang ditulis oleh ilmuwan politik itu namanya John McMahon sampaikan, ingin kau membunuh seseorang dan menjadikan pembunuhanmu itu pembunuhan terhormat, bunuh mereka dengan dua hal. Atas nama agama dan atas nama negara. Maka pembunuhan itu disebut sebagai ethical killing, pembunuhan yang terhormat. Itu terjadi ketika rumah gedung. Dalihnya bangun masjid. Itu Aceh dalam paradigma saya sebagai warga negara peduli. Oke. Seperti itu. Terus mungkin terakhir ini Pak Iping, sedikit karena Bapak kan sering datang ke wilayah-wilayah ya, bekas konflik. Karena mungkin kalau suara ex pejuang yang kemudian juga merasakan konflik tapi sudah punya kekuasaan itu agak sulit untuk kita dapatkan apa sebenarnya yang diharapkan. Bagaimana sebenarnya Pak suara masyarakat yang kemudian terdampak langsung di rumah gedung, harapan mereka apa, kemudian dan apa sih pesan bagi teman-teman sekalian? Baik. Gitu, Pak. Dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, dari 23 kabupaten kota di Aceh, Ya, setidaknya saya sudah mendatangi 20 sebagai basis kekerasan pada masa dulu. Ada tragedi Bumi Flora, tragedi PT Wiralanau, tragedi Akrong Arakundo, tragedi Idicut, tragedi Pulau Jumpa di Aceh Besar, tragedi Simpang Kakak di Aceh Utara, tragedi KNP di Teluk Semawai, tragedi Bukit Tengkorak, tragedi Rengkam, tragedi Tengku Bantakiah, tragedi Dr. Fauziah, tragedi Pedada, tragedi Krung Suri di Aceh Jaya, tragedi Tengku Bantakiah, kemudian tragedi Jambu Kupu, tragedi Jambu Dalam, tragedi Baranggaruh di Aceh Barat, tragedi Luk Bengkuang di Aceh Selatan. Itu semua rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada yang namanya inisiatif dari kita yang masih peduli, jangan pernah berharap hal itu akan menjadi sebuah fakta. Lambat laun bila didiamkan, Mitos. hal itu akan menjadi sebuah dongeng dan mitos. Dari sejumlah orang yang pernah saya jumpai Bang Pres ketika melakukan riset yang berhubungan dengan pengungkapan kekerasan, bagaimana menjaga hak asasi manusia itu, akumulasi yang bisa saya sampaikan, masyarakat sekarang tidak berharap lagi apa-apa. ya, Masyarakat sekarang dibutuhkan pengakuan. Masyarakat butuh diakui bahwa mereka masih ada. Bagaimana kebijakan perang mengakui mereka untuk disiksa, maka pada saat sekarang bagaimana ada kebijakan untuk mengakui mereka juga ada untuk diberikan kembali keadilannya. Pengakuan aja. Masyarakat sekarang nggak meluk lagi. Yang ada ketika kami datang,
Ada respon masyarakat. Ini ngapain lagi kalian datang? Cukup banyak orang datang cuma minta data. Hasil kalian datang apa? Jadi sebelum kita memulai hal-hal penting dengan masyarakat, kita harus memperkenalkan diri dengan cukup mendetil, Bang. Supaya mereka bisa meyakini. Dan hasil yang pernah kami lakukan, Bang Reza, itu sudah saya jadikan buku. Dan sedang direvisi. Ini saya sedang membuat buku kedua dan plus riset ketiga. Rencana saya ingin membuat sebuah trilogi buku yang berhubungan dengan pengungkapan, penyelesaian, dan pengagungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi trilogi buku itu terinspirasi kami dari buku salah seorang profesor yang juga dianiaya oleh Orde Baru. Bang Pres pernah mendengar nama ini, Profesor Wimanjaya Kiper Liotuhe, aktivis dari UI, S3-nya di Amerika, buat disertasi. Pada saat dikonversi ke judul buku, dia menuliskan 1.500 buku yang terbagi dalam 3 jilid. Judulnya itu Prima Dosa, Prima Duka, dan Prima Dusta. Jadi trilogi buku kami terinspirasi